Yohanes 10 ayat 10. Saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes 10 ayat 10 demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, keluarga kita, mungkin kita sering menerima tamu. Mungkin ada tamu yang menyenangkan, mungkin ada tamu yang biasa-biasa saja, mungkin ada tamu yang kita kurang mungkin senang, mungkin karena tamunya berbeda-beda. Jikalau tamu itu membawa undangan untuk mengambil sembako, untuk mengambil yaitu BTL, bantuan BLT, bantuan langsung tunai, kemudian undangan untuk yaitu mengambil hadiah atau undian, mungkin kita akan senang berbingar-bingar hati kita. Tetapi seandainya kata ada tamu itu yaitu datang memberikan undangan untuk kerja bakti, mungkin untuk kumpulan atau pertemuan, mungkin untuk yaitu undangan pernikahan, mungkin kita biasa-biasa saja, ataupun mungkin bahkan waduh, apa yang saya pakai untuk nanti memberikan suatu tanda kasih, yaitu nyumbang gitu, untuk jagung, ataupun mungkin tamu kita adalah tamu yang promosi suatu produk yang akhirnya kita mungkin bisa tercarat, mungkin kita bisa jengkel, sebab yaitu kami telah mengalami berkali-kali ketika berada di pastori ini, yaitu berkali-kali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah di dalam kehidupan kita di dunia ini yang namanya makhluk hidup yang bersosial. Di sini tidak lepas dari kawan, dari teman, dari sahabat, dari saudara, dari orang lain. Kalau menerima tamu itu adalah hal yang biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pagi hari ini bahwa kita menerima tamu, lawatan tamu kita itu yang melawat kita itu tamu yang luar biasa, yang luar biasa. Mengapa saya mengungkapkan tamu itu luar biasa? Di situ diungkapkan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah kedatangan tamu kita adalah Yesus Kristus datang kepada kita untuk memberikan suatu kehidupan, untuk memberikan hidup kepada umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua makhluk di dunia ini adalah memerlukan suatu hidup. Tumbuh-tumbuhan pun memerlukan hidup, hewan hidup. Tetapi Tuhan datang tidak kepada tumbuh-tumbuhan, tidak datang kepada yaitu hewan, tetapi Tuhan datang kepada umatnya untuk memberikan hidup kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam firman-Nya diungkapkan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Apakah belum hidup umatnya? Sedangkan ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah langsung setelah jadi patung tanah itu terus diembusi oleh Allah dengan roh kehidupannya. Pak Tuhan datang kembali memberi hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Bapak Ibu Saudara, mengapa
bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini memberi hidup kepada umatnya. Kita ingat juga apa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, bahwa mereka telah memberontak terhadap Allah, mengabaikan perintah Allah, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan buruk yang di tengah taman ini. Sebab pada waktu engkau makannya pastilah engkau mati. Bukan engkau akan mati, tetapi pada waktu makan itu juga mati. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak itulah manusia mengalami suatu kematian, yaitu kematian yang rohani. Maka Bapak Paulus terhadap jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 mengungkapkan, kamu dahulu sudah mati karena dosa, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalam dunia ini karena kamu mentaati roh kerajaan angkasa yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Efesus, kamu dahulu sudah mati, padahal yang ditunjuk oleh Bapak Paulus adalah jemaat yang pada waktu itu beribadah kepada Allah, yang pada waktu itu bersama-sama Bapak Paulus, tetapi Bapak Paulus menunjuk, kamu dahulu sudah mati. Kapan itu dialami kematian? Ya, sejak Adam dan Hawa terjerumus ke dalam dosa. Ke dalam dosa. Di dalam firman-Nya diungkapkan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, kematian. Ya, ini akibat dosa, maka kematian dialami. Kematian yang rohani itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun di sini bahwa Allah datang ke dalam dunia memberikan hidup itu kepada umatnya, supaya umatnya boleh memiliki suatu kehidupan yang berfaedah, yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan orang lain, bagi Tuhan Allah kita, bagi bangsa negara kita. Coba kalau di dalam firman Tuhan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengubur, karena kamu hidup di dalam dunia ini karena kamu mentaati roh kerajaan angkasa yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Siapa yang dimaksud roh itu? Itu adalah iblis. Iblis yang menguasai hati, hawa nafsu, kedagingan umat Allah untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan tindak-tindak kriminal, untuk melakukan suatu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyimpang dari kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah iblis yang mempengaruhi setiap orang yang percaya, membisiki hati setiap orang yang percaya untuk supaya melakukan kejahatan. Sebab di dalam firman Tuhan di sana tadi diungkapkan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Mencuri umat, mencuri orang-orang yang memuliakan Tuhan, mencuri orang-orang yang menyenangkan hati Allah. Kalau orang-orang sudah hidup dalam dosa, nggak perlu dicuri lagi, sebab sudah ada di tangan kuasa iblis. Tetapi orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, yang sudah menerima kehidupan dari Kristus, inilah iblis berupaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Efesus sudah mengalami suatu kehidupan, sudah mengalami suatu pembaharuan hidupnya. Karena apa? Karena sudah hidup di dalam Kristus.
karena sudah memiliki hidup yang sudah Tuhan siapkan, dia mau menerima dan menempatkan dalam hidupnya. Maka Bapak Paulus ngomong, kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Berarti jemaat Efesus waktu itu, ketika Bapak Paulus mengungkapkan firman Tuhan, jemaat Efesus sudah memiliki kehidupan yang rohani. Sudah memiliki kehidupan rohani karena telah menerima hidup dari Kristus. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, Tuhan bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini di dalam firman Allah diungkapkan, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Dalam kehidupan sifat jasmani Allah membentuk, Allah di sini memproses kehidupan umat, menyucikan, menguduskan umat dari segala beban dosa dan kesalahannya melalui cucuran darah Kristus di atas bukit Golgota. Sungguh-sungguh terjadi, umat Tuhan memiliki suatu kehidupan dari proses kematian Kristus dan memiliki proses kehidupan karena Kristus adalah Allah yang hidup. Namun demikian, bahwa kesungguhan tentang kebangkitan dari kematian Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan, dia pun dibangkitkan. Dia dihidupkan. Di sana sudah menjadi busuk, tetapi Tuhan memulihkan kembali. Lazarus bangun, Lazarus bangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan dicari oleh umat? Apa yang akan dicari oleh manusia kalau ingin mencari kehidupan, ingin mencari hidup, baik dalam kehidupan secara rohani maupun secara jasmani, di sanalah Kristus menjadi sumbernya. Kristus menjadi sumbernya, sumber kehidupan. Dia datang untuk memberi kehidupan, sehingga umat Tuhan dapat berguna bagi bangsa negara, bagi keluarga, bagi Tuhan, terus dimuliakan melalui kehidupan itu. Ketika belum memperoleh kehidupan dari Kristus, apa yang diperbuat? Menyenangkan hati iblis. Menyenangkan hati iblis, melakukan penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi setelah memperoleh suatu pengujian, memperoleh suatu pengudusan, dan memperoleh kehidupan, Tuhan bersabda, hiduplah untuk kebenaran. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, hiduplah untuk kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Allah. Apakah kita tidak lebih bersuka cita kalau dibandingkan dengan orang datang memberikan undangan sembako, orang datang memberikan undangan untuk mendapat bantuan BLT, mendapatkan undian untuk BRI. Pada tahun 12 saya memang tidak percaya juga. Tahun 16 juga sempat tidak percaya ketika Tuhan mengirimkan undian itu. Tuhan mengirimkan undian. Yang pertama Vario tahun 12. Yang kedua di sana Denis yang mendapatkan Mio tahun 16. Orang datang dari Solo di sana, BRI Solo
berkat UNS, mencari Dennis ditelepon tetapi tidak diangkat karena memang itu sudah ganti, sehingga datang ke sini mencari alamatnya ketika di pojokan ini sedang punya hajat menikahkan putrinya. Ini bapaknya Dennis dari ada apa? Ini Dennis mendapatkan undian di RE Pak Mio. Wah, puji Tuhan. Nah, tapi saudara yang dikasih Tuhan, nah ini kita senang. Tetapi apakah sukacita kita ketika Tuhan datang memberi hidup tidak melebihi sukacita itu? Sedangkan undangan untuk mendapat sembako, untuk undangan pasar murah, untuk undangan yaitu undian itu hanya bersifat sementara. Bersifat sementara, sukacita, tetapi sesaat, hanya terbatas waktu kita di dalam dunia. Sebab setelah meninggalkan dunia semuanya tanpa ditinggalkan. Tetapi disinilah hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah selama-lamanya, bahkan berkelanjutan di alam kelanggengan di surga. Dalam arti hidup yang diberikan oleh Tuhan adalah hidup yang kekal surga bersama-sama Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, supaya umat Tuhan senantiasa hidup untuk bersyukur karena kasih Allah. Tetapi bagaimanakah tindak lanjut anak-anak Tuhan setelah kita mengalami suatu pemulihan kehidupan jiwa rohani kita di dalam Kristus di sini? Maka Tuhan pun bersabda, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, dalam arti bahwa umat yang telah memperoleh suatu hidup dari Tuhan senantiasa hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan untuk menyenangkan hati Allah serta untuk menjadi berkat bagi yang lain. Kemudian yang kedua, Pak Saudara yang dikasih Tuhan, yang satu saat di sana Dia datang memberi hidup. Yang kedua adalah Tuhan datang untuk menjadikan kita saluran berkat-Nya. Tuhan datang untuk menjadikan kita saluran berkat-Nya. Di dalam ayat yang ke-10 di situ tadi diungkapkan, aku datang supaya mempunyai hidup, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kedatangan Tuhan memberi kepada kita hidup. Kelimpahan di sini bukan supaya kita menjadi orang-orang yang kaya materi secara duniawi, bukan kaya secara materi duniawi, tetapi seandainya kata kita sudah diberi hidup oleh Tuhan, sudah menjadi milik Kristus, menjadi umat Allah, kemudian kita menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang cukup penghasilan, di situ apa salahnya asal dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tetapi untuk kerendahan hati. Tuhan yang berkarya, semuanya terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang diungkapkan oleh firman Allah di sini, hidup dalam segala kelimpahan, bahwa umat Tuhan harus hidup menjadi berkat bagi yang lain, peduli kepada yang lain. Karena Tuhan telah memberi hidup kepada kita, kepada umat-Nya. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, sedangkan masih banyak orang-orang yang belum memiliki hidup dari Tuhan itu. Apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita hidup menjadi saksi dimanapun kita berada.
baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, di tempat kita berkarya, atau di tempat menuntut ilmu. Lakukan segala sesuatu pekerjaan dengan hati yang tulus, dengan kedisiplinan yang tinggi, dengan kejujuran, dengan keteguhan. Wah, kerja di perusahaan karena ini bukan pekerjaanku, kemudian kerjanya semaunya sendiri, seenaknya sendiri, menganggap bukan pekerjaannya. Karena melalui pekerjaan kan diberi income, digaji, dibayar, berarti itu miliknya sebenarnya, maka harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Harus disiplin, harus jujur. Orang mengatakan jujur itu ajur, itu dunia, tetapi di hadapan Tuhan jujur pasti makmur. Jujur pasti makmur. Dengan kejujuran pejabat-pejabat pemerintah, maka rakyat hidupnya akan makmur. Sebab tidak ada yang korupsi, tidak ada yang menerima suap, tetapi bekerja untuk membangun bangsa negara. Dan ini yang harus kita doakan juga untuk pemimpin-pemimpin kita yang terpilih, baik wakil rakyat maupun pimpinan yang lain, supaya mereka orang-orang yang membangun bangsa ini dengan kejujuran dan kedisiplinan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah hidup menjadi berkat melalui kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, melalui tindakan-tindakan kita, melalui tutur kata kita. Melalui tutur kata kita mungkin di dalam kehidupan orang Kristen yang namanya orang berat lidah itu memang repot. Adanya diam. Seperti gong kalau tidak dipukul tidak berbunyi. Saya pernah gitu dengan anak saya, ketika pulang dari kerja, ya ketika belum mendapat itu istri anak, mungkin kebetulan yang ngeri mbak sana, kamu main ke tempat mbak sana, Pak saya tak omongnya apa urusan Pak, saya tak omongnya apa Pak, nah aku yang boleh mbak ini. Karena apa? Karena tidak bisa, yaitu dapat dikatakan di sana tidak sugih omong gitu. Yes, kamu ngomong ke kamu kerja bagaimana gitu lah. Sudah punya pacar atau belum ngomong sama mbak sana. Jadi di sini. Nah Bapak Saudara, tetapi di hadapan Tuhan, ya, kita sebenarnya sudah dilatih untuk menjadi orang yang banyak bicara. Kalau kita tidak mampu, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus mengajar kita untuk melakukan itu. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita ucapkan. Papasan dengan orang lain, bagaimana Bapak Ibu Saudara, saya kata papasan dengan tetangga tetapi saling diam, rasanya kira-kira gimana? Mungkin nggak enak juga kan ya. Oh dengan tetangganya kok papasan kok diam, coba saling dulu, enggak ya. Padahal tidak ada masalah apa-apa. Nah, tetapi karena apa yang harus saya katakan ya, bukan kan, Pak tidak pundi, Bu tidak pundi. Enak ya. Tuhan bersabda, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat, menyapa lebih dahulu. Oh tetangganya duduk di depan teras, kita lewat, monggo. Bagus. Nah saya di sini terutama ibu, gitu. Ibu itu dikenal banyak interaksi, ngomong dengan orang-orang di sini. Banyak. Bu, kamu itu baru di sini kok langsung kenal semuanya. Memang banyak bicara. Ternyata tidak hanya di sini saja. Ya memang gitu, kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Seandainya kata kita diam-diam saja, mungkin orang berkata, pokok anggapnya wayang orang kok anggapnya seperti itu. Dengan tetangganya nggak sopo aku mungkin.
Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu termasuklah kita menjadi saksi Tuhan. Betul, betul. Termasuk menjadi saksi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya, aja ringan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah untuk menjadi berkat bagi yang lain melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kita di lepas kehidupan kita. Wah Pak, saya nggak berani, saya nggak berani ngomong tentang Yesus. Apanya ya Pak? Kok seperti domba yang kelelung nggak bisa berbicara. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, memang untuk berbicara langsung tentang Yesus itu tidak mudah. Kalau pendeta Sarbi ngajar kata dulu, ketika KKR di sini memberitahukan untuk bersaksi itu mudah. Ya. Kalau bertemu tukang becak, ketemu tukang jualan, tukang orang di mana, percaya Yesus masuk surga. Percaya Yesus masuk surga. Nah, mungkin tetapi seandainya kata kita seperti pada orang seperti itu, di hadapan orang lain nggak boleh, tapi di hadapan Tuhan kita adalah sehat apa? Rohani kita menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu saudara, marilah dalam hidup kita, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberi hidup kepada kita. Mari hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu kita jaga dengan kita hidup seiring sejalan firman Tuhan di mana kita berada untuk menjadi saksinya. Jaga kekudusan, jaga kesucian, karena Tuhan telah mati untuk kita, menggantikan pengorbanan, menggantikan hukuman yang harus kita jalani. Tetap Tuhan siap mati untuk memberi hidup kepada kita. Mari kita jaga kudusan kita, dan mari kita siapkan hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan di mana kita berada, melalui kehidupan kita, melalui perilaku, tutur kata kita, aktivitas kita. Yakinilah Tuhan pasti memampukan kita, sebab kita tidak sendirian. Tuhan bersabda, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berkati kita. Mari kita akan puji Tuhan kita dengan pujian, sebab Dia hidup. Silakan jemaat kami berdiri. Yesus namanya menemukan
hidup yang kami kenal dalam Yesus. Kami bersyukur Engkau telah berotoritas dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur pujian kami kepada Engkau, persembahan kami, perpuluhan kami kepada Engkau, doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu dan kami bersyukur atas firman-Mu. Namun jika ada kekurangan kesalahan kami di dalam ibadah ini, kami mohon pengampunan. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau datang Bapa di dalam Yesus Kristus memberi kehidupan kepada kami, supaya kami boleh hidup berguna, bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Kami menyadari kelemahan kekurangan kami, namun kami percaya janji-Mu pasti. Roh Kudus menolong kami jika kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Semuanya akan terlaksana oleh iman kami kepada Engkau. Bapa surgawi, terpujilah nama-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Engkau, orang-orang yang senantiasa hidup seiring sejalan firman-Mu, untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kami rindu Bapa, seluruh anggota keluarga kami yang ini belum percaya kepadamu, Engkau kasihani mereka, tarik mereka untuk bertobat dan percaya kepada Engkau. Kami rindu Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami, anak saudara tetangga kami rindu mereka kehidupan dari Engkau, karena surga hanya di dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Jadikan kami Bapa selalu berkat-Mu kepada orang lain, sebab Engkau telah memberkati kami. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, akan kembali pulang ke rumah masing-masing, baik yang dekat maupun jauh. Engkau menuntun kami. Kami serahkan untuk keluarga Mas Bowo maupun Mbak Sandi yang akan kembali ke tempat pekerjaannya esok Jakarta. Tuhan pun akan menuntun mereka supaya sampai di rumah di sana dengan sukacita damai sejahtera-Mu, siap melaksanakan aktivitasnya di sana. Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami ingat untuk pendeta kami Bapak Pendeta Muda Kristri Wahono, mungkin saat ini masih di tempat pelayan di GP Karanongko ataupun sedang dalam perjalanan, tapi kami percaya Engkau akan menuntun perjalanan Bapak Pendeta Muda Kris dari GP Karanongko untuk pulang bersama-sama keluarga dan kami semuanya di gereja ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kami yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sampai di rumah. Kiranya di damai kasih karunia Allah, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tangga saudara, diberkatilah pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu Saudara, pertanian saudara, peternakan Bapak Saudara, usaha-usaha Bapak Saudara. Diberkatilah kesehatan Bapak Saudara, diberkatilah anak cucu Bapak Saudara menjadi orang yang sukses dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah setiap pergumulan Bapak Saudara untuk menunjukkan buah hati maupun pasangan hidup. Tuhan memberkati, karena kami bersatu hati memohon berdoa di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan